Dua pembalap, dua kelas, satu bendera. Indonesia bersinar di MotoGP. Tahun 2026 bukan tahun biasa untuk Indonesia. Ini sejarah. Untuk pertama kalinya, dua pembalap tanah air tampil penuh di ajang Grand Prix. Veda Ega Pratama di Moto3, Mario Aji di Moto2. Satu baru naik, satu sudah naik kelas. Tapi keduanya berasal dari jalur yang sama, Astra Honda Racing School. Bukan cuma soal naik podium, ini tentang membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di dunia. Mario, yang sudah 3 musim tempur di Moto3, tahu betul betapa ganasnya kelas tersebut. Dan kini, sebagai abang lintasan, dia punya pesan penting buat si adik. Veda, bersiaplah, dunia Grand Prix tidak sabar mengujimu. Dari Katalunya, sebuah nasihat menggema, adaptasi itu kunci. Di balik podium dan kemeriahan Katalunya, Mario Aji bicara jujur soal tantangan terbesar di Moto3. Bukan top speed, bukan teknik menikung, tapi satu kata, adaptasi. Menurut Mario, Veda sudah punya dasar kuat. Motor yang dipakai tak jauh beda dari junior GP. Tapi sistemnya, atmosfernya, itu jauh lebih brutal. Sejak Kamis, pedok sudah sibuk. FP1 bisa jadi ajang hidup mati. Setup harus tuntas dalam waktu sempit. Kalau nggak bisa adaptasi dari hari pertama, habis sudah, kata Mario. Ini bukan sekedar saran, ini peringatan dari senior yang pernah terjun langsung. Di Moto3, lambat adaptasi sama dengan jadi korban. Motor sama, tapi tekanan tak sama. Banyak yang mengira karena motor Moto3 mirip junior GP, maka Veda bakal lebih mudah menyesuaikan diri. Tapi Mario membantah itu mentah-mentah. Motor boleh sama, tapi tekanannya beda. Di Grand Prix, semua rider datang bukan untuk belajar, tapi untuk menang. Slipstreaming, setelan ban, strategi time attack, semua dirancang sejak hari Kamis. Tidak ada ruang untuk coba-coba. Jika salah di FP1, bisa hancur sampai race day. Setiap detik, setiap tikungan adalah pertarungan. Dan Veda harus siap untuk menjalani semuanya dalam tekanan 300 km per jam. Bukan hanya kecepatan, tapi presisi sistem. Veda sudah kasih tanda bahaya sejak tes JRS. Mario bukan sekedar memberi peringatan, ia tahu Veda bukan rookie biasa. Fakta berbicara, di tes pramusim JRS 2025, Veda Ega Pratama langsung P5 tercepat, bahkan lebih cepat dari Brian Uriarte, rookie yang digadang-gadang jadi bintang masa depan Spanyol. Artinya, secara teknikal, Veda sudah siap. Tapi Mario tidak bicara soal hasil tes. Ia bicara soal konsistensi dari Kamis ke Minggu. Itulah yang belum terlihat. Moto3 bukan tentang satu lap cepat, tapi bagaimana tetap tajam di semua sesi. Inilah perbedaan antara bintang baru dan bintang yang tahan lama. Balapan di Moto3 itu bukan cuma gengsi, tapi sistem. Mario kasih tahu fakta penting. Balapan Moto3 bukan cuma soal ngebut, tapi tentang mendeliver performa secara sistematis. Di junior GP, kamu masih bisa improvisasi. Di Moto3, setiap keputusan terukur. Engineer, analis data, kru ban, semua harus sinkron. Veda harus ngerti kapan harus push, kapan harus tarik nafas. Harus paham kapan time attack, kapan race pace. Bahkan briefing tim pun punya bobot besar. Kalau nggak bisa mainin sistemnya, kamu cuma jadi penonton di kelas sendiri, tegas Mario. Itulah kenapa adaptasi bukan cuma soal riding style, tapi juga cara kerja. Kamis ke Minggu, bukan 3 hari biasa, tapi neraka balap. Kata Mario, satu akhir pekan Grand Prix terasa seperti 1 bulan penuh di kejuaraan lokal. Kamis, track walk dan simulasi. Jumat, FP1, FP2, wajib cari waktu terbaik. Sabtu, FP3 dan kualifikasi. Siapa yang telat akan start dari belakang. Minggu, race. Tapi semua sudah ditentukan sejak hari Jumat. Kalau Veda salah ambil data, salah baca ban, atau lengah sedikit, selesai. Lawan-lawannya bukan sembarangan. Ada juara Eropa, alumni Akademi Marquez, dan sponsor besar yang siap tekan rider tiap saat. Ini bukan sirkus hiburan, ini pertarungan hidup mati pembalap muda se-Eropa. Di Moto3, setiap gerakanmu diawasi ribuan kamera. Mario memperingatkan,
Di Moto3, kamu bukan hanya dilihat fans, kamu diawasi sistem. Data telemetri, drone, kamera leher tikungan, analisis AI, semua membaca gaya balapmu. Satu gerakan, satu pilihan racing line bisa ditiru atau dikunci lawan. Veda tak bisa lagi balapan pakai insting murni, harus sistematis, harus cerdas, harus tahu kapan pura-pura pelan, kapan jebakan slipstream dipasang. Ini catur dengan kecepatan 250 km per jam. Jika kamu bergerak tanpa rencana, kamu hanya jadi konten highlight orang lain. Mario, di Moto3 bukan siapa yang kencang, tapi siapa yang paling cepat belajar. Wejangan paling tajam keluar dari mulut Mario Aji. Moto3 itu bukan soal siapa yang kencang, tapi siapa yang bisa belajar tercepat. Di kelas ini, kencang saja nggak cukup, karena semua rider kencang. Tapi siapa yang bisa adaptasi lebih cepat, itulah yang bertahan. Veda harus jadi murid yang rajin, bukan hanya di lintasan, tapi di ruang data, di briefing malam, di diskusi strategi. Bagi Mario, pembalap hebat bukan yang menang cepat, tapi yang belajar cepat dan bisa menang terus. Veda harus ingat, setiap race adalah ujian, dan lawannya bukan cuma pembalap, tapi waktu. 2026, musim pembuktian, bukan musim bersantai. Ini bukan lagi sesi latihan. 2026 adalah musim pembuktian penuh. Tidak ada label rookie sebagai alasan. Tim Honda sudah percaya, sponsor sudah pasang nama, penonton sudah berharap. Dan yang terpenting, Veda tak bisa mengandalkan masa lalu. Red Bull Rookies Cup sudah lewat, Junior GP sudah selesai. Sekarang waktunya Veda menunjukkan apakah dia bisa tahan banting di level Grand Prix. Podium itu bonus, konsistensi adalah target. Dan Mario cuma berpesan satu, kalau kamu bisa adaptasi cepat, kamu bisa bertahan. Tapi kalau lambat, dunia Moto3 takkan menunggu. Siap atau tidak, panggung dunia sudah menunggu. Wejangannya jelas, nasihatnya tegas. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir. Apakah Veda Ega Pratama siap untuk tempur? Mario sudah memberikan semua kuncinya, dari adaptasi sistem hingga belajar membaca tekanan. Veda punya modal, bakat, keberanian, pengalaman Rookies Cup, dan nama besar Indonesia di pundaknya. Tapi Grand Prix bukan soal potensi, ini soal eksekusi. Waktunya tinggal hitungan minggu. Lawan sudah menunggu, spotlight sudah menyala. Moto3 2026 akan menjadi medan perang yang menelanjangi siapa yang kuat dan siapa yang gugur. Dan Veda tinggal pilih, jadi legenda atau hanya jadi cerita awal yang terlupakan.